kita akan membaca dalam 1 firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara, firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 ini tidak asing lagi buat kita. Karena setiap kali ayat ini selalu berkumandang di dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sekarang tinggal bagaimana cara pola hidup kita untuk melakukannya. Karena dalam perjalanan kita dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya hari demi hari, umur bertambah, keadaan makin ruwet, saudara. Kenapa? Karena persoalan hidup manusia bertambah-tambah. Apa itu, Bu? Bertambah-tambah. Bukannya bertambah senang, saudara. Tapi persoalannya bertambah hari, masalah itu selalu memberikan suatu kejadian yang kita tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Kenapa? Karena kehidupan manusia ini, saudara, seringkali apa yang kita tidak undang, justru itulah yang iblis berikan kepada kita. Apa yang kita tidak undang dalam hidup kita, justru itulah yang kita hadapi. Apa yang kita tidak harapkan, justru itulah yang memberikan, saudara, suatu kejadian yang membuat kita akan menjadi depresi, membuat kita tidak siap, hingga kita uring-uringan, emosi, amarah, kebencian meluap-luap, hingga di dalam rumah tangga kita tidak ada damai, tidak ada sukacita, apalagi di dalam pekerjaan tidak ada berkat. Makanya kita harus perhatikan, saudara. Ada satu ilustrasi yang nanti saudara akan bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan manusia itu. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Bapa di surga. Itu bening, putih, bersih, seperti air di dalam gelas yang penuh dengan air putih yang bersih dan bening, tidak ada kotoran. Itulah hidup kita yang sesungguhnya Bapa menciptakan kita itu seperti itu. Tetapi dalam seiringnya perjalanan kita ini bukan benda mati. Saudara, di sini kita lihat aja ini ya. Ini lucu sekali. Ya, kita senang dengan benda ini. Tapi benda ini walaupun kita sampai tua tetap begini bentuknya. Karena dia benda mati. Beda dengan kita. Kita ini ada pertumbuhan, saudara. Dan pertumbuhannya itu beda dengan binatang dan juga pohon-pohonan. Kalau pohon dan binatang hanya memiliki tubuh dan jiwa. Ketika mati tidak ada masalah. Tapi kalau kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa, maka dalam pelayanan ini saya percaya bahwa kita bertemu malam ini bukan suatu kebetulan. Karena kita masuk dalam dunia roh, di mana perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus tahu hidup kita menjadi anak Tuhan harus menjadi seorang pekerja. Kemudian ketika kita bekerja, pasti kita akan mendapat tuannya, uang. Dan ketika kita mendapat uang, maka seringkali kita akan mengalami suatu tingkatan hidup di mana kita memiliki kedudukan. Ya, mungkin kalau kita bukan bekerja di dalam pemerintahan, kita tidak memiliki kedudukan sebagai suatu embel-embel SH atau apa. Tidak, tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita memiliki kedudukan di mana kita sudah memiliki sesuatu yang semuanya ada. Nah, itu adalah salah satunya harta benda kita. Kita harus menyadari bahwa dalam sepanjang kehidupan kita ini, iblis tidak suka kita berhasil. Dan iblis tidak ingin langkah pribadi kita ini atau tuburan jiwa kita itu menjadi miliknya. Sehingga dalam langkah demi hari kita itu seakan-akan kita itu dinina-bobokkan dengan kehidupan kita. Kita ini dinina-bobokkan dengan perkara kita. Sehingga kita
sadar bahwa jalan kebenaran itu kayak apa sih? Suatu ketika, karena kita itu menerima konseling 24 jam di telepon, baik dengan kita bertemu di suatu tempat, kita lihat jadwal. Nah, pada waktu itu saya menerima telepon dari seseorang yang saya tidak kenal. Kebanyakan mereka tuh tidak kenal saya dan mereka pun juga tidak kenal. Ya, jadi bagaimanapun rupanya juga kita tidak tahu. Kemudian dia telepon saya dan dia berkata, apa ini Bu Titi? Ya betul, Bu. Saya ini bingung loh Bu. Loh, kenapa bingung? Kalau orang dunia, ya bingung ya kerjaan cagak dong. Itu orang dunia. Tapi kalau kita kan nggak seperti itu, saudara. Kalau bingung, bingungnya apa? Kan gitu. Kita mesti bertanya dalam orang konseling kan harus tanya jawab. Dan yang saya katakan, apa yang kamu bingungkan? Saya tuh bingung Bu. Mengapa Allah tuh menciptakan saya tuh penuh dengan teka-teki? Loh, kenapa? Begini Bu, dia cerita. Dari saya kecil itu, saya tidak kekurangan apapun. Sampai saya menjadi remaja, orang tua saya itu bangkrut kasarannya, jatuh. Ya. Oh ya. Terus setelah itu dengan seiringnya waktu, karena saya itu pemuda, saya juga bekerja keras. Akhirnya betul-betul saya itu diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Dia bilang gitu, Tuhan itu baik. Dia bilang gitu. Ya. Dari situ saya mendengar Tuhan itu baik, oh puji Tuhan kan, oh amin, saya gitu. Setelah itu dengan seiringnya waktu, saya bertambah umur, saya hanya menikah. Dengan perjalanan pernikahan ini, Bu Titi, saya menyadari bahwa kok begitu kita naik grafiknya, langsung menikah, langsung turun. Bahkan bukan lagi turun, dan terjun dari atas. Maksudnya, begitu menikah langsung habis semua harta bendanya. Loh, memangnya kenapa? Dia bilang Pak, istri dia punya penyakit kanker dan dia diobati kesana kesini sampai di luar negeri, sampai di mana-mana, tidak ada jalan keluarnya. Sampai suatu ketika saya puasa, gitu, puasa dan saya tumpang tangan di dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dia baca gitu. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku percaya itu. Kalau sudah masuk dalam jalan kebenaran dan hidup, pasti semua persoalan itu terselesaikan. Itulah menurut kita semua. Betul nggak? Betul kan? Kayaknya benar sih. Tetapi dari kesaksian orang ini, dia berkata, saya itu sudah 40 hari, tak tambahi lagi 40 hari. Jadi badan saya ini sampai kecil. Dulu gendut, sekarang kecil badan saya. Dan terus urusannya apa? Puasa sama badan kecil. Ya, saya diem aja, cuma kan seorang hamba kan gak boleh nuntut gitu, saudara. Ya terus lanjutkan, saya bilang gitu. Terus dia nangis. Coba bayang Bu, sudah kering kayak gini, tinggal tulang sama kulit. Tidak terjawab doanya. Istri saya meninggal mendadak. Kok meninggal mendadak? Apa kena serangan jantung? Enggak, karena kanker itu. Oh, ya terus Ibu kok terus-terus sih? Ini belum selesai apa sudah selesai ceritanya? Ya belum. Ya udah lanjutkan. Saya gitu. Ya gini Bu, istri saya meninggal Ibu ya. Akhirnya saya bekerja keras lagi, akhirnya saya naik lagi. Nah, terus saya begitu naik, saya itu bertemu dengan teman-teman saya, tapi bukan di dalam Tuhan. Mereka baik dan saya diong-diongan. Jadi saya suka ke dunia malam, kemana, suka-suka. Sampai bir, obat-obat larang, itu sudah saya teguk semua katanya. Saya nikmati. Terus, loh Ibu kok gak ngomong apapun ya? Loh saya itu pengen mendengar dulu gitu. Oh iya, ada cerita. Setelah itu saya sadar, ini tidak boleh diterus, nanti hancur. Nah gitu. Akhirnya dia pakai ayat ini lagi. Kan tadi ayat pertama, dia 40 hari puasa, tidak ada apa-apanya, istri meninggal, saya puasa untuk memutuskan itu. Akulah jalan kebenaran hidup, hanya Tuhan kebenaran. Jadi saya kalau diajak
di telepon sama teman, ayo pergi ke sini. Gak, aku mau sembahyang. Sok suci kamu, jadi pendeta kamu. Terus terngiang-ngiang. Dia bilang terus terngiang. Terus kopiku panas, hatiku kemeropok. Apa kemeropok? Ya mangkel gue Bu. Ya. Saya tak labrakin semua pakai ayat ini. Oh ya baguslah, dalam hati saya gitu. Buat saya diem aja. Terus apa yang kejadian? Saya tambah dikeroyok Bu, masuk penjara. Terus, nah setelah itu ibu tidak tahu tuh, benjot semua badan saya. Wes bentuk saya sudah bukan manusia. Lalu, ya terus di dalam penjara itu Bu, saya menyadari aku lihat jalan kebenaran. Saya doa lagi supaya Tuhan keluarkan saya dari penjara, supaya saya minta supaya nanti saya jadi polisi, tak tangkap kabeh orang-orang itu. Saya, dengan seiringnya waktu Bu, sekarang saya tidak bisa jadi polisi Bu. Nah kenapa? Kaki saya diklang satu Bu. Nah kenapa? Kayak karena saya kena stroke separuh. Sekarang saya tinggal di tempat tidur Bu. Wes sampai di sini ceritanya, sekarang saya mau bunuh diri. Loh, terus saya di depan saya ini ada baygon dan satunya tuh pisau atau silet. Pilih si mana Bu lebih cepat. Ibu kan tahu dunia roh. Tolong tuntun saya sampai bertemu dengan Tuhan. Saya itu malaikat. Apa mau tak apa dalam hati saya. Gini, kita doa dulu aja. Tidak cukup Bu doa. Saya ini sudah bertahun-tahun doa. Apa yang saya dapat? Sudah, sekarang doa dulu. Mau enggak? Tidak cukup Bu, nanti doa enggak orang susah sabar ya Bu. Terus belengker aku Bu, Pak sabar mulai Bu, kabeh mulai kabeh Bu. Tidak ada pulang semua, sudah tutup Bu. Sudah jangan banyak berkhotbah. Itu ibu nanti kayak bako jamu. Loh, saya itu tidak ngomong, tidak apa dia cerita gitu. Gini, kalau Bapak mau berdoa sebentar, Tuhan yang akan bicara. Bener Bu? Iya. Ya wes, gara-gara Tuhan mau bicara, aku mau. Oh enggak jadi gitu. Loh, kok gitu Ibu? Mencela-mencela yang ngomong dia. Jangan pelin-pelan Bu jadi pendeta. Bukan. Tuhan enggak ingin kamu mengandalkan kekuatan gara-gara ini, gara-gara ini. Tuhan enggak suka kamu menuntut. Itu loh, kecerobohan kamu menuntut. Kok bisa gitu? Ya, kita doa dulu. Biar Tuhan terangkan. Ya wes lah. Nah, lama 3 jam sudah saya terima, kuping saya panas. Coba saya mau apa? Ya sudah, kita sadar bahwa perjalanan hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan kan. Sudah, kita doa. Begitu doa, Tuhan singkapkan semua. Saya tahu, kamu memakai ayat itu hanya untuk menuntut aku. Kasarannya gitu saja. Bukankah aku menciptakan kamu untuk baik? Tidak ada sesuatu yang kekurangan. Dijawab sama dia, benar Tuhan, tapi tidak seumur itu 17. Setelah itu aku terus bekerja dia awal dari semua perjalanan dia itu diingat-ingat terus. Itulah yang mendoktrin dia. Kita itu seringkali otak kita, perasaan kita, keimanan kita itu terus mendoktrin hidup kita supaya kita itu memakai ayat, memakai doa, memakai alat di mana sebetulnya kita berdoa, kita puasa, kita menyerahkan diri pada Tuhan itu harus menyerah apa adanya dan mengalir apapun yang terjadi. Itu kuncinya. Tetapi pemuda ini atau orang ini tidak mau tahu. Dia hanya tahu poinnya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau aku sudah mencintai kok, tidak ada masalah. Dan berkata, karena kamu ada di dunia, tidak akan sanggup kamu tanpa pimpinanku. Makanya ayat ini menjadi pegangan kamu. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu mengandalkan Tuhan. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, semuanya akan menjadi Tuhan yang indah pada waktunya. Nah buktinya apa? Aku udah puasa. Dia doa tuh ngeyel. Buktinya apa? 40 hari tambah 40 hari. Mengapa kamu hitung-hitungan melayani Tuhan? Kamu 40 hari puasa itu bukan untuk kamu semuanya berhasil. Puasa 40 hari itu, puasa itu apa artinya? Diterangkan dalam bahasa roh, diterangkan dengan bahasa yang kita mengerti sehari-hari. Bahwa ternyata dengan sesungguhnya kita puasa itu adalah mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Satu, kedua,
menyucikan diri kita. Karena air yang kita hidup itu diumpamakan air yang di dalam gelas yang bening itu, karena banyak kesalahan pelanggaran itu, seperti ada tinta biru yang jatuh di tempat air itu, dan lama-lama air itu menjadi keruh, menjadi biru, gelap, dan tidak bening lagi. Itulah hidup orang itu. Sehingga perjalanan kehidupan dia rasanya sudah tidak ada harapan lagi, hingga dia mengambil satu keputusan mau bunuh diri. Dan berkata, "Nohoto sikyopan, dikilapa. Aku membimbing kamu bukan sampai di sini, tapi aku membimbing kamu untuk masuk dalam tujuan di mana kamu bertemu dengan wajah dengan Bapakku, bertemu wajah dengan Bapakku. Nohokia disikima, tetapi kamu sia-siakan semua itu." Dia berkata, "Aku tidak sia-sia, aku bekerja loh." Dia bilang gitu. "Aku ini sungguh-sungguh bekerja loh. Tapi karena aku melanggar terus sedikit demi sedikit dosaku itu dalam kehidupan. Aku melanggar terus, akhirnya aku merasa bersalah. Karena bersalah maka itu aku puasa. Dan aku mengimani ayat itu." Dan berkata apa? "Nah topa, di sini, di mana iman?" Ingat Petrus. Petrus tidak ada salah apa-apa, saudara. "Hei guru," ya kan? "Kalau memang kamu itu guru, izinkan aku berjalan di sana." Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Dia hanya meminta, "Kalau kamu memang guruku, izinkan aku berjalan di sana." Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Dia peneliti batin kita. Silakan maju. Akhirnya dia turun dari kapal itu atau perahu yang kecil itu. Dia jalan. Begitu jalan, hanya jarak 3 langkah aja. Mengapa kok 3 langkah disebut? Karena tubuh roh jiwa itu selalu bertentangan. Tubuh pemberontak, roh menurut jiwa itu menderita. Jadi ketika pada saat dia berjalan, dia sadar, pakai logikanya, tubuhnya mulai bergerak, pakai pikiran, "Loh, aku manusia kok bisa jalan? Kayak burung. Aku bukan burung kok. Loh, aku kok bisa jalan? Baru seumur-umur ini lah aku jalan." Begitu Petrus bimbang, dia tenggelam. Orang itu juga demikian. Begitu dia punya masalah, sebenarnya dia benar. Akulah jalan kebenaran, dan dia sudah pakai pedoman itu sudah betul, sudah berjalan di atas air. Tetapi karena dia memakai logika, bukan inilah aku puasa, ini pasti begini. Bukan aku puasa, istriku sembuh. Bukan aku puasa, nanti begini. Saudara, kita tidak bisa mengatur hidup kita itu. Tuhan yang mengatur. Jadi apapun yang terjadi itu jalan nono. Itu yang Tuhan mau. Apapun yang kita hadapi, kalau kita melanggar, masih ada harapan untuk masuk dalam pertobatan. Asal kita tahu kebenaran itu. Akulah jalan kebenaran. Dan itu, asal kita tahu kebenaran itu, hidup untuk kita. Ya apa bu caranya? Dia bilang gitu. Pertama-tama, buang semua masa lalu. Waduh, gak bisa, aku cinta sama istriku. Bayangkan istriku tuh cinta sama aku bu. Padahal saya belum menghamil bu. Saya belum punya anak. Belum saya itu menghamili istri saya. Gitu saya ngomongnya. Sudah mati. Aduh, rasanya cuma hanya sekejap saja. Umur manusia, bukan kita yang menentukan. Amin. Jadi kalau kita harus menghadapi permasalahan ini, kita harus rela. Tapi coba kalau istriku itu tidak kena kanker. Nah kalau kamu tahu sebelum kamu pacaran atau masih omong-omong, aku kena kanker, mau kawin enggak kamu menikah? Ya belum tentu bu. Lah, ya kan? Berarti kamu tak menangi dewek. Ya enggak bu. Nah Tuhan yang kasih tahu toh, oh ini kena kanker jangan sama itu. Ya enggak bisa. Karena memang kamu bukan digariskan nasibmu, tapi kamu memang berjodoh dengan istrimu. Dengan istrimu itulah ada pemulihan hidup. Mengapa? Karena istrinya adalah pendoa. Saudara, dia pendoa yang setia, tidak pernah absen. Mengapa diambil dulu? Karena rencana Tuhan lebih indah dari rencana kita. Amin. Biar kita sadar bahwa langkah kita semuanya itu ada sebab akibat. Kalau kita melanggar, hidup kita akan sia-sia mengiring dia. Sekalipun kita memenangkan jiwa, sekalipun seperti saya gini, oh rumahmu ada roh begini-begini, kita ngurapi orang itu bertobat satu rumah.
Terus nanti lainnya lagi, kita bisa menangkan 1000 jiwa mungkin. Tapi kalau kita tidak mencintai dia sungguh-sungguh, itu adalah pelayanan, saudara. Tidak bisa disamakan, oh kamu sudah menangkan jiwa 1000, ya wes kamu tak kayak poin. Bukan dipermat kita, saudara. Kalau dipermat, kelipatan berapa dapat cap, nanti itu beli apa. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Dia mau dalam perjalanan hidup kita berjuang dengan hati yang tulus. Kita melayani dengan hati yang tulus, kita menerima kenyataan hidup ini apa adanya. Dengan hati yang tulus dan terbuka, kita menerima cinta Tuhan itu, walaupun kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai. Saya ini orangnya harmonis, saya tidak suka perpisahan sejak dulu. Tapi sebelum suami saya dipanggil, dia sudah berikan tanda-tanda itu. Ketika saya berdoa dan berkata dalam bahasa rohani, ingat ya, kamu jangan kamu menangis. Setiap kali berdoa lagi, ingat ya, jangan kamu susah. Doa lagi, selalu gitu. Sampai 3 bulan berturut-turut doanya selalu, ingat ya, jangan susah. Ingat ya, kamu jangan kamu sedih. Ingat ya, perpisahan itu hanya sementara karena kamu hidup dalam dunia. Saya pikir saya itu mau berpisah dengan siapa gitu. Saya tidak terpikir kalau suami saya akan meninggal. Dengan jatuh tempo waktunya sudah tiba, namanya dipanggil, saudara. Justru saya yang tidak terima. Seperti pemuda ini tadi yang sudah menikah, tidak terima, saudara, istrinya diambil. Kak, saya gitu, saudara. Waktu suami saya meninggal, tidak bisa, saya tarik rohnya dia. Karena kita masuk dunia roh, saya tahu rohnya dia, saya tarik, saya masukkan ke dalam tubuhnya. Mesin jalan, itu yang membuat saya ingat terus. Terus suster dokternya, hidup lagi. Nah, tadi kan hidup mati, hidup meninggal. Ini yang ketiga kalinya. Dan catat, saya tanda tangan. Ini pakai mesin loh ya, nggak bisa, nggak pakai mesin. Ini sudah orang kasaran dah koma, tapi ini ada pengharapan, nggak tahu. Pokoknya ada jantungnya bergerak ya, kasih mesin. Itu saya tanda tangan. Bisa meninggalkan tubuhnya. Dia malah marah-marah. Kamu ya menggak aku kan. Nama aku dipanggil di sana. Jadi semua orang mati sudah namanya dipanggil di sana. Amin. Bagaimana Bu kalau orang itu belum mengenal Tuhan? Nah, kalau orang yang belum mengenal Tuhan, di sini tidak ada papan. Kita tuh buat lingkaran bulat. Kita paruh lingkaran itu, ya. Ini alam sadar, ini alam roh. Kalau orang ini belum waktunya meninggal, dia gentayangan. Dan bukan panggil-panggil di film-film itu, aku minta bakso ya Pak, bukan seperti itu. Jadi yang gentayangan itu tetap ada di garis tengah ini, antara alam sadar dan alam roh. Dan siapa yang jadi Pak, aku minta bakso ya Pak, terus tiba-tiba ini berjalan lampu bisa mati sebab itu iblis, saudara, bukan manusia. Kita harus sadar, bukan itu orang mati yang kemarin ketubrak itu jadi medon, jadi setan, bukan. Jadi orang yang mati, gentayangan yang tabrak itu di tengah-tengah ini antara alam sadar dan alam roh. Itu nyata, betul itu. Tapi yang tahu 2 oknum. Siapa? Tuhan dan setan. Kalau Tuhan pasti mendoakan, makanya mengapa Tuhan itu harus dikubur dan harus 3 hari di alam maut? Karena dia ingin memenangkan orang yang gentayangan yang di garisnya. Dia ingin manusia itu diselamatkan. Dia korban di dalam alam maut. Itu saya pernah diajak. Jadi ketika melihat posisi kayak gitu, Tuhan mendoakan. Tetapi iblis, orang ini tubruan, dia turun, wujudnya seperti orang itu tadi, dan dia mengganggu orang-orang di sekitarnya. Itu begitu. Jadi ternyata kita harus tahu, di film-film itu bukan orangnya yang gentayangan, setan yang gentayangan, yang menyerupai rupa manusia itu. Dan tidak ada hak orang itu diperbuat seperti itu, tidak ada. Kecuali kalau dia punya jimat.
Saya tahu orang itu mati dia punya jimat, orang itu mati dia punya kutuk, orang itu mati. Nah, iblis itu mengganggu dia, mencobai dia sampai waktunya tiba dia di dalam penghakiman. Tapi ada kemurahan Tuhan. Di sini katakan gelas yang tadinya hitam, biru pekat itu ada pengharapan. Itu yang untuk hidupnya mati juga ada pengharapan. Dia pasti didatangi para malaikat atau hamba Tuhan yang masuk dunia roh. Orang mati ada yang dipakai talentanya. Saya dulunya tidak percaya, karena saya masuk dunia roh, alam roh. Ini sekarang ketambahan tugas saya masuk dalam dunia orang mati. Baru saya sadar, ternyata serem juga ya, orang mati yang gentayangan tadi harus dikembalikan ke tempat kemah perhentian. Orang yang punya keguguran, ya kita kan tidak tahu. Dengan kita doa, saya dulu tidak tahu. Loh, kok aneh? Belakangnya orang ini dalam roh, kok ada anak kecil-kecil, 2, 3, 4. Saya bilang, apa itu Tuhan? Itu keguguran. Yang 2 sengaja digugurkan, yang 2 keguguran sendiri. Oh, loh mengapa saya gitu bukan Tuhan datang gitu, seperti layar aja sudah. Jadi saya tinggal melihat dan itu ada suara Roh Kudus bicara, ya para malaikatnya begitu. Ya sudah, saya ngomong apa? Ya ngomong apa adanya. Begitu orang itu konseling, saya bilang doa saya, amin. Kamu pernah keguguran 4 kali. Dan malu kan? Kok aku 2 kali tok. Terangkan sama Tuhan, 2 kali kamu sengaja gugurkan anak itu. Enggak, 2 kali tok. Sengaja enggak, keluar sendiri katanya. Yang 1 kali jatuh, yang 1 kali kamu gugurkan, kamu pakai obat-obatan. Aku tahu. Nah, orang mengira, dikira berdukungan. Padahal di dalam Tuhan itulah talenta penglihatan. Kuat semua yang terselubung. Akhirnya mukanya merah semua dan dia bilang, iya Bu, memang saya dulu liar, gitu cerita semua. Mau kamu mengembalikan anak itu masuk kemah perhentian? Ya oke. Nah, kita kembali ke orang pemudanya tadi. Jadi walaupun saya gambarkan gelas yang putih tadi, kamu tuh putih aslinya, karena kamu banyak masalah bertubi-tubi sampai kamu luka batin karena istrimu meninggal dan kamu melakukan pelanggaran banyak. Itu semua karena dosa yang kita perbuat. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Makanya serahkan semuanya pada Tuhan, karena Dia tidak jalan kebenaran dan hidup. Oke, tak serano. Itu saya. Apa syaratnya? Loh, ikut Tuhan tidak dapat syaratan. Kamu cinta Tuhan itu tak loh. Ya, aku sejak kecil aku cinta Tuhan, Bu. Tapi sebenarnya apa cintamu pada Tuhan? Ya pokoknya aku cinta, aku tidak akan lupa sama Tuhan. Ketika kamu kehilangan istrimu, apa yang kamu lakukan? Marah-marah Bu. Bisa berdoa? Enggak bisa. Marah Bu Tuhan. Makanya aku lari, aku kejar, terus aku pelampiasan ke sana ke sini. Nah, itu namanya dosa. Harus putus dan serahkan hidup kepada Tuhan. Ya wis, caranya apa? Perpasan. Ya, puasa ya. 40 hari? Enggak. 3 hari. Sipil. Gitu sih. 40 hari dibanding dengan logika dia. 40 dino, 40 hari aku bisa, 3 hari sipil. Itu ya. Monyet itu. Coba kalau hamba Tuhan emosi. Kamu tuh tidur, kamu ya wes, urusan dia bisa sih. Bisa diam, sudah. Ayo kita doa. Aduh, ada doa-doa. Puasa langsung puasa gitu Bu. Doa dulu. Ya wes lah, pengeyalan sudah. Doa. Dan berkata, ketika hatimu lembut, ketika hatimu berserah, disitulah kuasaku bekerja. Ketika kamu buka hati, ketika kamu menerima rohnya, maka disitulah kuasaku mulai berjalan. Dan ketika kamu betul-betul mencintai dia dan mengenal pribadinya, disitulah mujizat itu terjadi.
Oke, udah ya, hari pertama. Puasanya bagaimana? 12 malam sampai 12 siang. Heh, apa? 12 malam sampai 12 siang. Kok gampang ya? Sipil. Gitu sih, goyang-goyang gitu. Kalau mau tak tutup gitu sih. Terus nggak boleh kan? Ngalir. Ya oke, sudah ya. Terus hari yang ketiga kan ada ibadah hari Senin. 12 siang sampai selesai ibadah. 12 siang sampai selesai ibadah. Kok ada tuh abot kata. Lah kenapa? Lah siang sampai malam, pulangnya jam berapa? Jam 10-11 kadang. Malam ya Bu? Iya dong, masuk siang. Oh ya, gampang lah. Masuk 40, gitu dia pegangannya aja. Memorinya, itu loh. Kalau memori tidak membangun, jangan diingetrop. Dia bilang, memorinya aja lah. 40 hari sipil, ini 3 hari, 12 siang sampai malam. Sipil. Hari pertama berjalan saudara. Apanya yang kerutuk-kerutuk? Bukan gentengnya, perutnya, betul. Itu. Kerutuk tak apa-apa, mules. Sedap ngebel saya. Kering, jam 5:30 pagi. Bu, ya, aku baru bangun tidur. Ya, mau doa? Enggak, aku mau laporan. Kenapa? Perutku kerutuk-kerutuk dan mulesnya pol-polan kayak orang melahirkan. Ya wis mengalir aja. Boleh minum Bu? Jangan. Ya wis, matiin. Selang 1 jam sudah. Maaf sudah, dia di belakang, di bolak-balik ke belakang. Ngebel lagi. Bu, ini sudah 1 jam loh Bu. Kenapa? Perut saya ini rasanya sudah enggak mau diajak puasa Bu. Kenapa? Enggak tahu, saya sudah, maaf, apa saya harus perlu ke rumah sakit ya Bu? Karena saya sudah 20 kali ke belakang terus. Kita doa. Ya doa meneng. Loh, saya tuh bingung. Dia itu bersandar sama siapa gitu. Kalau bersandar pada Tuhan, ya kita berdoa kan gitu. Ya ada, siapkan air minum. Hah, ibu tuh kok dukun naik. Ngucap air minum segala. Tuhan tuh suruh. Bukankah Tuhan tuh adalah air hidup? Ayo ambil air. Ya, ambil. Tapi pakai logika. Akhirnya aku bisa minum 1 gelas. Bisa berdoa. Tapi aku yang tertutup loh ya. Oh, dikotor. Itu pikiran dia. Tutup ini saya. Nggak bukaan air gitu. Udah didoakan. Ternyata dia bawa 2. Satunya dari gelas yang dituang, satunya tutupan gini, didoakan. Dan kuasa Tuhan Yesus sucikan darahmu segala penyakit dari tubuhnya keluar semuanya dan biarkan dia puasa. Amin. Dan Bu boleh minum? Tidak boleh. Tunggu nanti buka. Buka meneh Bu ini. Ya wes. Ternyata dia bohong. Yang satu digelek dan ditutup dan dimatiin. Bu Titi masa tahu. Ketika dia minum, dia ada bisik malaikat. Kamu sudah melanggar ya. Kamu yang kelihatan gini loh, kamu tidak percaya. Apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan itu roh. Dia kan itu. Selama ini loh kamu menganggap Tuhan itu apa? Kamu tidak menghargainya. Sampai musik. Legek saja. Sembuh. Sembuh saja. Ya. Sudah sampai jam 11, setengah 12. Dihitung ya, duduk dengan. Bu, pembantunya, siapkan kopi. Ya. Jangan taruh sana. Baunya nanti merangsang. Bu, ayo berikan rujak. Semua disiapkan tuh ada 4 masakan. 4 masakan rujak 1,5. Es dawet 1, es campur 1. Terus apa gitu, pokoknya ditunjuk semua sama Tuhan nanti. Begitu dia disingkir. Persis jam 12 dibeli, saya tidak bisa. Tidak bisa, karena saya lagi pengurapan waktu itu. Jam 12:10 Dati pun saya terima. Saya baru ingat, kita kan janjian sama orang tuh. Ya halo,
Bu, ayo cepetan Bu, sudah lebih dari 10 menit Bu, saya ini sudah kuat Bu. Ya, kita doa. Begitu doa, Tuhan buka. Mengapa kamu berbohong padaku? Kamu sudah minum kan tadi? Dia kaget ya. Begitu amin. Bu, ibu kok tahu ya? Ibu sakti ya? Saya itu bukan dukun, tapi saya itu hamba Tuhan. Mengapa sampai begitu? Karena Tuhan mencintai kamu. Sekarang kamu batal doanya. Batal puasanya, doanya tetap. Batal Bu, tambah 1 hari lagi. Nah, apa? Hari yang kedua sudah bermasalah lagi sudah. Tahu-tahu dia punya pekerjaan itu tidak beres, kecurian tak apa, pokoknya hari itu kejadian pekerjaannya tidak beres. Udah marah besar, miso tahu kata kotor kebun binatang dari A sampai Z. Tuhan mengingatkan, mengapa kamu mengotori gelas itu tadi yang putih itu, mulai mau putih bersih dikotori lagi dengan tinta biru tadi, hitam lagi, biru pekat lagi. Begitu doa, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kalau kamu mencintai aku, serahkan tubuh dan jiwamu semuanya. Hari ini juga kamu harus berubah. Kalau tidak, semuanya hancur. Benar tak dulu katanya. Saya nggak tahu, Tuhan bisa bilang begitu. Oke. Kalau itu saya mau sungguh-sungguh. Hanya hari selang itu terus batal terus ya. 3 hari batal sampai 12 kali. Saya lupa. Pokoknya terus harus sabar. Kita terus bina orang ini terus. Akhirnya betul-betul dia melakukan mujizat itu nyata. Dia betul-betul dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang yang berhasil walaupun dia tanpa istri. Nah ini saudara. Jadi kita tahu bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Semua yang ada di tempat ini tidak akan sama di sana. Betul enggak? Suami istri aja loh. Suami punya beban lain, istri punya beban lain. Ya kita memang seiring suami istri, tapi bebannya masing-masing beda-beda. Ada yang ini, ada yang itu. Tetapi mereka harus bersatu. Di tempat ini juga punya permasalahan masing-masing. Saya juga. Tapi dengan permasalahan itu kita bersyukur pada Tuhan. Karena kalau kita memiliki Tuhan, Dialah yang memiliki jalan kebenaran itu. Kalau kita menuju jalan kebenaran itu, maka kuasa Tuhan itu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja, pemulihan terjadi seperti pemuda ini tadi. Begitu tinta itu masuk biru semua, begitu biru ketika dia berserah pada Tuhan, maka Tuhan memberikan urapannya sehingga air yang biru itu menjadi putih bersih kembali. Nah itu saudara, kita lihat ilustrasi itu, kita lihat bahwa bagaimana perjalanan hidup kita itu seperti itu. Kita sadar bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup itu kita harus praktekkan. Benar gak kita? Sesuai gak dengan firman Tuhan? Kalau belum, mulai hari ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku seperti gelas yang airnya biru itu, aku mau berubah untuk menjadi bersih. Aku menurut perintah. Kita lihat ilustrasi ini saudara. Ini hidup kita, bening. Aslinya Tuhan menciptakan kita itu seperti ini, tidak ada dosa dan noda. Tapi dengan seiringnya waktu, kita lihat apa yang terjadi saudara. Kehidupan kita selalu banyak hal yang terjadi. Nah, itu tinta biru adalah pelanggaran kita. Ketoknya tidak apa-apa, sidik kok dosa. Makin lama, saudara, tinta yang biru itu akan menguasai saudara air yang bening itu. Ini bukan sulap saudara, ini kejadian kita sehari-hari. Pelanggaran-pelanggaran itu seperti tinta itu. Akhirnya lama-lama tertutuplah bening itu saudara, air bening itu, sehingga betul-betul menjadi biru gelap
berkata, ketika kamu mencintai aku ubah hidupmu. Tuhan mengurapi kita, bukan disulap saudara, tetap dituang dari atas sampai meluber. Kita waktu meluber ini sakit saudara, kenapa? Karena kesenangan dunia harus dibuang. Itu dibuang, luberan itu dibuang saudara. Kesenangan hidup kita dibuang. Kita memiliki Tuhan sepenuhnya, terus dituang dengan sungai kasih dari Allah, aliran sungai dari Allah, mata air sumber kebenaran dari Allah itu akan memberikan tuangan dalam hidup kita. Terus dituang, terus dituang. Setiap saat kita menghadapi masalah, kita serahkan pada Tuhan. Akhirnya langkah kita saudara, walaupun birunya masih kelihatan, tapi kita tidak boleh putus asa saudara. Kita harus berjuang, berserah, serahkan semua tubuh roh jiwa kita. Puji nama Tuhan. Biru bukan sulap saudara, menjadi bening kembali. Kenapa? Karena Tuhan yang mengubah. Tak ada seorang pun yang bisa mengubah hidup kita. Yang mulai ada sampai habis, Tuhan pulihkan menjadi